Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Pancasila dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Sebelum kita ke pembahasan, perkenalkan, saya Gita Miswanda, mahasiswi dari Politeknik Ketenagakerjaan dengan program studi Relasi Industri. Oke, pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Pancasila. Poin pertama, Pancasila mengalami dinamika dan terdapat perbedaan pendapat terhadap Pancasila sebagai ideologi. Nah, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut, lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Namun setelah Presiden Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Lalu poin kedua, Pancasila merupakan hasil kontrak sosial, yaitu kesepakatan para pendiri bangsa. Pancasila merupakan kesepakatan bangsa, atau bisa dibilang suatu perjanjian luhur yang memiliki legalitas, kebenaran, dan merupakan living reality yang selama ini telah ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin ketiga, pada tahun 1960-an, Pancasila mulai dianggap sebagai ideologi negara, terutama masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilakukan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkannya Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang ideologi. Apa sih itu ideologi? Nah, di sini saya mengambil dari 3 sumber. Yang pertama dari Destur de Tracy, mengemukakan pendapatnya bahwa ideologi adalah studi tentang ide-ide manusia. Nah, Tracy ini merupakan seorang filsuf Prancis yang pertama kali mengemukakan ideologi pada tahun 1796. Lalu yang kedua dari Kamus Oxford. First, a set of ideas that an economic or political system is based on. Second, a set of beliefs, especially one held by a particular group, that influence the way people behave. Artinya, yang pertama, ide yang mendasari sistem ekonomi atau politik. Lalu yang kedua, ideologi itu keyakinan yang dipegang oleh suatu kelompok yang mempengaruhi cara berperilaku. Lalu yang ketiga ada dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan bersistem yang dijadikan atas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seorang atau suatu golongan. Pembahasan selanjutnya adalah macam-macam ideologi. Ada liberal, komunis, Pancasila. Yang pertama, liberal. Liberal itu adalah paham yang berkembang dari akar-akar rasionalisme. Nah, ciri-ciri liberalisme itu
Liberalisme memandang manusia sebagai makhluk yang bebas, yang kebebasannya melalui unsur rasionalisme, materialisme, dan individualisme. Nah, ajaran liberalisme juga bertitik tolak pada dasar hak asasi manusia yang dimiliki sejak lahir dan mutlak, yang setiap individu itu memiliki kesempatan dan kebebasan dalam mengejar kebahagiaan lahir dalam melimpahnya kekayaan material. Nah, negara dalam paham liberalisme ini hanya sebagai alat atau sarana individu dalam mencapai tujuannya, dan urusan agama dalam negara dipisahkan dari negara. Nah, contoh negara yang menganut ideologi ini itu seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat, terus Jerman, lalu Yunani, dan masih banyak negara-negara lainnya. Lalu ideologi yang kedua, yaitu ideologi komunisme. Nah, ideologi komunisme berdasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, hanya makhluk sosial, ya. Nah, dalam sistem komunis, pandangan hidup bukan lagi merupakan masalah pribadi, melainkan masalah partai. Nah, untuk contoh-contoh negara yang menganut ideologi ini ada Cina, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan negara-negara lainnya. Lalu ada Pancasila. Nah, Pancasila ini diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan religius masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Nah, dalam Pancasila ini sendiri memiliki 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, perlu diketahui juga sebenarnya ideologi Pancasila ini sudah diperkenalkan ke dunia pertama kali oleh Presiden Soekarno pada saat sidang Kongres dan Senat Amerika Serikat pada tahun 1956. Nah, selanjutnya pembahasan tentang jenis-jenis ideologi. Jenis-jenis ideologi ada 2, ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup ini ideologi yang dianggap sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi. Mereka harus diterima dan dipatuhi. Jadi nilai-nilainya tidak boleh dipermasalahkan dan isinya dogmatis. Dogmatis itu menurut KBBI adalah bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali. Lalu ada ideologi terbuka. Ideologi terbuka yaitu ideologi yang berisi nilai atau prinsip dasar yang tidak dipaksakan dari luar, sedangkan implementasinya dalam kehidupan masyarakat disesuaikan dengan nilai yang berkembang di masyarakat. Nah, dari pengertian jenis-jenis ideologi itu, Pancasila termasuk ideologi yang mana sih? Nah, menurut saya Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Pancasila sebagai ideologi tidak bersikap kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat. Selanjutnya, hakikat Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka memiliki 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi idealistis, yang kedua normatif, yang ketiga realistis. Nah, dimensi idealistis yang pertama yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu yang kedua ada normatif. Dimensi normatif yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan. Lalu yang ketiga ada realistis. Dimensi realistis yaitu suatu ideologi yang harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, Pancasila selain memiliki nilai-nilai ideal serta normatif, maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata atau konkret, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat utopis yang hanya berisi ide-ide yang bersifat mengawang, melainkan suatu ideologi yang bersifat realistis, artinya mampu dijabarkan dalam segala aspek kehidupan nyata. Nah, berdasarkan dimensi dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka sifat ideologi Pancasila tidak bersifat utopis, yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata. Dengan demikian pula, ideologi Pancasila bukanlah merupakan suatu doktrin belaka yang bersifat tertutup yang merupakan norma-norma yang beku, melainkan memiliki idealisme Pancasila yang bersifat nyata dan reformatif yang mampu melakukan perubahan. Lalu selanjutnya, dari situ kita tahu bahwa Pancasila termasuk ideologi terbuka. Kalau teman-teman mau mengemukakan opininya mengenai Pancasila termasuk ideologi yang mana, boleh komen di bawah. Lalu pembahasan selanjutnya, tantangan yang mengancam eksistensi Pancasila. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Identifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar di dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi korupsi, narkoba, gerakan radikalisme atau terorisme, dan globalisasi. Nah, korupsi itu merupakan masalah yang sangat berbahaya karena dapat merusak jiwa dan moral bangsa yang telah terbentuk sejak lama. Contohnya kasus korupsi yang besar itu kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games. Ya, kalian semua pasti tahu itu karena ada di berita. Lalu narkoba. Seperti yang kita ketahui, banyak pemberitaan di media mengenai penyelundupan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba baik dalam negeri maupun luar negeri. Lalu ada gerakan radikalisme, itu contohnya G30 SPKI yang kita juga pasti sudah mengetahui semua. Lalu ada terorisme, contoh terorisme itu tragedi pemboman di Bali oleh sekelompok teroris yang banyak memakan korban jiwa. Dan terakhir globalisasi. Nah, globalisasi ini contohnya seperti gaya hidup yang konsumtif. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hal-hal tersebut merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, semoga
penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.